Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di sini kami di kelas 11 semester kedua akan mengeluarkan di bab kelima materi pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, sebelum melanjutkan ke materi, marilah kita bertabarruk tawassul kepada guru-guru kita, kemudian para wali-wali Allah, anbiya wal mursalin, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat barakah. Ala hadhihi niyatus salihah bi ridhaillah bi syafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan konsep di dalam pernikahan. Pernikahan, satu, ada pengertian, dua, hukum pernikahan, tiga, khitbah atau meminang, empat, memahami mahram, lima, prinsip kafa'ah, enam, syarat dan rukun nikah, tujuh, hikmahnya. Kemudian juga di pernikahan ada wali dan saksi yang meliputi satu pengertian, dua macam tingkatan, tiga wali, empat saksi nikah. Kemudian di pernikahan di ijab ketiga ada ijab qabul, yang satu ijab qabul, dua mahar, tiga pernikahan terlarang, empat hak dan kewajiban suami istri. Berikutnya, apa pengertian ijab qabul? Ijab yaitu ucapan wali atau dari pihak perempuan atau wakil sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut. Satu, orang yang berakal sudah tamyiz. Kemudian yang kedua, ijab qabul diucapkan dalam satu majelis. Tiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Kemudian keempat, yang berakat adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Lima, lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu. Enam, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya. Kemudian ada istilah mahar, satu pengertian dan hukum mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberi wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Firman Allah yang berbunyi wa antun nisaa sadaqatihinna nihla. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan atau yang kamu nikahi sebagai pemberi yang penuh kerelaan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4. Kemudian, dua, ukuran mahar. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istri. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda atau materi atau kemanfaatan atau non materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kesederhanaan dalam memberi mahar. Beliau bersabda, Inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu ma'unatan. Artinya, yang paling sederhana maharnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tiga macam-macam mahar. Jenis mahar ada dua, yaitu A. Mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebut saat akad nikah berlangsung. B. Mahar mitil, yaitu mahar yang jenis atau kadar diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat dalam melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda. 4. Cara membayar mahar. Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan atau dihutang. Apabila kontan, maka dapat dibayar sebelum dan sesudah nikah. Apabila membayar dihutang, maka teknik pembayar mahar sebagaimana berikut. Wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan dengan istrinya atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri sekalipun.
Kemudian wajib dibayar separuh apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah bercerai istri sebelum istri dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Macam-macam pernikahan terlarang, yaitu satu nikah mut'ah. Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarang untuk selamanya. 2. Nikah sighar atau tanpa mahar. Yang dimaksud dengan nikah sighar adalah orang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan pernikahan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Seterusnya, macam-macam pernikahan terlarang. 3. Nikah tahlil. Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi orang lain oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 atau talak bain kepadanya. Nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhallil atau suami pertama dan muhallal atau suami kedua. Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah muakkad atau nikah dalam waktu tertentu yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Macam-macam pernikahan terlarang. 4. Nikah beda agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Al-ayat. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki atau laki-laki musyrik atau dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Kewajiban bersama suami istri. A. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian. B. Menyayangi semua anak tanpa diskriminasi. Kemudian C. Memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak. D. Kewajiban suami. E. Kewajiban memberi nafkah. 2. Kewajiban bergaul dengan istri secara baik. A. Kewajiban memimpin keluarga. B. Kewajiban mendidik keluarga. 3. Kewajiban istri. A. Kewajiban mentaati suami. B. Kewajiban menjaga kehormatan. C. Kewajiban mengatur rumah tangga. Dan kewajiban mendidik anak. Semuanya tertera di dalam Al-Quran. Hikmah pernikahan. 1. Hikmah bagi individu dan keluarga. A. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama lihat. Al-Quran Surat Rum. Kemudian B, dengan adanya pernikahan maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai, yaitu menjaga keturunan. C, pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi, akan tetapi rasa saling mengerti di antara keduanya pun harus difahami. 2. Hikmah bagi masyarakat. A. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat. Karena dengan pernikahan, perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan terkurangi. B. Dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong di antara masyarakat. Mungkin sekian dulu dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Dari kami, akhiran, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.